on our tail. Let me drive. Liam McCaffrey died last night in prison at the... Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan berita di TV yang menyiarkan tentang kematian seorang narapidana bernama Rinto. Diketahui kalau Rinto adalah seorang bos mafia, sekaligus ketua pembunuh bayaran yang paling ditakuti di Eropa maupun Amerika. Adegan berpindah kepada seorang pria bernama Morgan yang sedang mengadakan makan-makan bersama dengan keluarga istrinya. Terungkap fakta kalau Morgan ini adalah putra dari Rinto, si narapidana yang baru saja tewas di dalam penjara. Namun tampaknya Morgan tidak terlalu peduli dengan kematian Rinto sang ayah, karena semasa hidupnya, Rinto selalu berbuat jahat kepada Morgan. Ketika acara makan berlangsung, Morgan menghubungi si anak sulung yang bernama Nina dengan menggunakan panggilan video. Ternyata saat ini, Nina sedang berkuliah di London, jadi ia tak bisa ikut hadir acara makan di sana. Kemudian mertua Morgan tiba-tiba membicarakan Rinto, ayah Morgan yang tewas di dalam penjara. Si mertua sangat puas mendengar berita itu, karena memang sudah sepantasnya penjahat seperti Rinto lenyap di dunia ini. Rupanya mertua Morgan tidak mengetahui kalau Rinto adalah ayah kandung Morgan menantunya. Setelah itu, istri Morgan yang diketahui bernama Jessica meminta maaf kepada Morgan atas perkataan ayahnya baruasan. Namun tentu Morgan tidak mempermasalahkannya, sebab ia juga sama sekali tidak peduli terhadap Rinto. Thank you. Max, can you... Don't you like it when she takes her teeth out and gives you a kiss? Selang beberapa saat, Morgan, Jessica, dan anak-anak pamit pulang karena hari sudah mulai sore. Diberitahu kalau Morgan ini dulunya adalah pembunuh bayaran terbaik andalan Rinto, sang ayah. Namun beberapa tahun ke belakang, Morgan memilih keluar lalu tobat sehingga membuat Rinto murka. Di tengah perjalanan, Kyle, si anak kedua, mengatakan apakah Morgan tak ingin menengok Nina ke London, hitung-hitung liburan Natal? Jessica, si istri, juga menginginkan hal yang sama, mengingat mereka sudah lama tidak bertemu dengan Nina. Pada akhirnya Morgan setuju, dan mereka akan terbang ke London hari ini juga. Singkat cerita, Morgan dan keluarganya tiba di London. Lalu, mereka segera mendatangi apartemen Nina. Is she in there? I don't think she should be in. Terlihat Nina yang begitu kaget, mengingat ia tak tahu kalau keluarganya akan datang ke sana. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba keluarlah satu pria dari kamar mandi, yang ternyata itu adalah pacar Nina. What the? Oh, Daddy. Oh, easy there, pal. Di sini Morgan langsung menginterogasi pacar Nina yang diketahui bernama Omar. Morgan tak ingin Nina anaknya berpacaran dengan pria sembarangan. Jadi ia harus memastikan dulu kalau Omar adalah pria baik-baik. I'm Jessica Morgan. Very nice to meet you. I see. Setelah mengobrol cukup lama, akhirnya Morgan bisa menerima Omar karena dia adalah putra jenderal pasukan khusus dari Maroko. Laugh and cares about the war. He's like really, really hot. You game? No. Life. Keesokan harinya, Morgan pergi ke salah satu bank di London untuk mengambil barang berharga milik mendiang Rinto, sang ayah, yang selama ini disimpan di bank tersebut. Setibanya di sana, Morgan disambut baik oleh manajer bank yang diketahui bernama Finn. Finn langsung saja mengantar Morgan ke ruang berangkas, karena yang dapat membuka kunci rahasia berangkas itu hanya Morgan dan Rinto ayahnya saja. This is already depressing. This should be hardwired or the right hacker can see every inch. Ketika ruangan berangkasnya sudah terbuka, Morgan mempersilahkan Finn agar masuk duluan. Namun tiba-tiba, ternyata sedari awal Morgan datang ke sana, ia sudah menaruh curiga kepada Finn yang bukan manajer bank sesungguhnya. Morgan pun meminta Finn agar mengatakan siapa dia sebenarnya. Di sini Finn mengeluarkan ponsel, lalu menunjukkan video Jessica yang sudah diskap. Akhirnya Morgan tak bisa apa-apa, dan kini kondisi menjadi terbalik. Finn memerintah Morgan agar membuka brankas itu, lalu memberikan barang berharga peninggalan Rinto kepadanya.
Mau tidak mau, Morgan hanya bisa menuruti perintah dari Finn. Saat dibuka, ternyata isi dalam brankas itu adalah sebuah kunci digital peninggalan Rinto. Kunci itu bisa membuka seluruh harta kekayaan Rinto dan juga membuka data-data semua pembunuhan yang pernah Morgan lakukan di masa lalu. Setelah kuncinya diberikan kepada Finn, Morgan bertanya siapakah Finn sebenarnya. Di sini Finn menunjukkan foto sambil mengatakan kalau dirinya adalah adik Morgan yang dulu dibuang oleh Rinto saat masih berusia 7 tahun. Terungkap fakta kalau dahulu Rinto memanglah mempunyai 2 anak, yaitu Morgan dan Finn. Namun dengan tega, Rinto membuang Finn karena dianggap hanya akan menjadi beban. Mengetahui Finn adiknya, Morgan pun meminta maaf karena dulu ia sama sekali tidak tahu kalau Finn dibuang. Morgan berjanji akan membagi 2 seluruh harta peninggal Rinto, asalkan Finn tidak macam-macam dengan kunci digital tersebut. Sayangnya, Finn menolak karena sekarang ia ingin menguasai seluruh aset Rinto. Bahkan ia juga tak akan pernah menganggap Morgan sebagai kakak. Kemudian Finn memerintah Morgan agar berpura-pura menyandranya supaya mereka dapat keluar dari bank ini. Setibanya di luar, Finn langsung dijemput oleh anak buahnya. Begitu juga dengan Jessica yang dikembalikan kepada Morgan. Kemudian Finn pergi dengan membawa kunci digital milik Rinto, sementara Morgan dan Jessica harus dikejar oleh polisi yang dianggap telah merampok bank. Di tengah pengejaran, Morgan dan Jessica berhasil lolos. Lalu ia pun segera menghubungi anak-anak untuk menanyakan keberadaannya sekarang. Beruntung ketiga anak Rinto sedang berkumpul di taman kampus Nina. Jadi Morgan serta Jessica langsung OTW ke sana. Di balik itu, Finn sedang bahagia karena ia telah berhasil mendapatkan kunci digital milik Rinto. Namun saat kotak itu dibuka, ternyata isinya kosong karena Morgan diam-diam telah mengambilnya lagi saat berpura-pura menyandra Finn tadi. Sontak Finn menjadi murka. Lalu ia pun memerintah anak buahnya putar balik, yaitu untuk kembali mengejar Morgan. Tak lama, Morgan dan Jessica tiba di taman. Lalu mereka pun segera membawa anak-anaknya pergi dari sana. Di waktu yang sama, Finn juga tiba hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Di sini, Morgan dan keluarga berhasil menaiki bis kota. Namun ternyata, Finn juga dapat masuk ke dalam bis tersebut. Hingga pada akhirnya terjadilah perduelan di antara kakak beradik itu. Di tengah perduelan, Jessica berniat untuk membantu Morgan. Namun sayangnya, ia malah dapat disandra oleh Finn, yang membuat Morgan mau tidak mau harus memberikan kunci digitalnya. Malam harinya, Morgan dan keluarga makan malam di sebuah restoran Cina. Di sini Morgan menjelaskan kalau Finn adalah adik kandungnya, namun semenjak kecil ia dibuang oleh Rinto, sang ayah. Kedatangannya sekarang adalah untuk merebut kunci digital peninggalan Rinto. Dan kunci itu sudah berhasil Finn rebut tadi siang. Di dalam kunci itu terdapat seluruh harta kekayaan Rinto. Namun yang lebih penting adalah semua data pembunuhan Morgan di masa lalu ada juga di sana. Jika Finn sampai menyebar data itu, dipastikan Morgan akan diburu oleh seluruh mafia di berbagai negara. Karena yang Morgan habisi dulu adalah para kriminal kelas kakap yang kebal hukum. Jadi mau tidak mau, kini Morgan harus kembali merebut kunci itu dari tangan Finn, bagaimanapun caranya. Omar, pacar Nina, langsung bersemangat akan membantu Morgan. Hingga kemudian disusul oleh Jessica, Nina, dan Kyle yang juga akan ikut membantu Morgan. Sedangkan untuk si bungsu akan mereka bawa karena tak ada yang mengasuh. Adegan berpindah kepada Finn yang kini tiba di Paris. Ternyata rumah Rinto ada di Paris. Jadi kedatangan Finn ke sana adalah untuk membuka kunci digital itu sambil menguasai rumah Rinto.
Finn sempat dihadang oleh satu ajudan Rinto dan tidak memperbolehkannya masuk. Namun setelah Finn menunjukkan kunci digital warisan dari Rinto, si ajudan pun menjadi luluh dan memperbolehkan Finn masuk dengan sebutan Tuan Muda. Ketika di dalam, Finn menghancurkan seluruh foto Rinto yang dulu tak pernah menganggapnya. Kemudian Finn membuka kunci digital itu, lalu terbukalah semua aset Rinto beserta data-data pembunuhan Morgan. Di sisi lain, Morgan dan keluarga kini sedang menaiki kapal laut untuk menuju Paris. You were there. I'm sorry. Well, clearly your brother's never gonna forgive me. Singkatnya, Morgan dan yang lain tiba di kota Paris. Lalu ia pun menuju ke salah satu rumah milik teman masa kecil Morgan. Untung saja si teman masih mengenali Morgan. Lalu ia pun mempersilahkan Morgan dan keluarga masuk ke dalam. And guys, you coming? Holy shit. Three that requires getting out. Di sini si teman bertanya, "Tumben sekali Morgan datang ke Paris. Apakah ada masalah?" Morgan menjawab kalau ia sedang mempunyai sedikit masalah dengan adiknya. Rencananya, sekarang Morgan akan menitipkan Jessica dan anak-anak di rumah si teman. Sementara Morgan sendiri akan mendatangi Finn untuk mengajaknya mengobrol secara baik-baik. Nampaknya si teman tidak keberatan, hingga dengan cepat Morgan pergi untuk mendatangi Finn. Tak berselang lama, Morgan berhasil menemukan Finn yang sedang duduk di museum lukisan. Morgan pun mengajak Finn mengobrol secara baik-baik, membicarakan tentang kunci digital peninggalan sang ayah. Morgan mempersilahkan Finn jika ingin mengambil seluruh harta Rinto sang ayah. Namun Morgan meminta supaya Finn tidak menyebarkan data pembunuhan Morgan di masa lalu, karena itu akan membahayakan Morgan dan keluarga. Sayangnya Finn tidak peduli. Justru ia akan menyebarkan data tersebut dengan tujuan supaya Morgan merasakan penderitaan yang dulu sering Finn rasakan. Tentunya Morgan menjadi emosi. Lalu ia pun mengancam jika sampai itu terjadi, maka Morgan tak akan segan-segan untuk menghancurkan Finn. I'm gonna tear you apart. Sore harinya, terlihat Finn yang sedang melamun sendiri di rumah. Ternyata ia merasa tak terima dengan ancaman Morgan tadi. Kemudian Finn mengumpulkan beberapa pembunuh bayaran, lalu ia pun membuat sayembara kepada mereka. Sayembara itu tentunya untuk siapapun yang dapat menghabisi Morgan, maka akan mendapat bayaran 3 kali lipat. Mendengar hal tersebut, para pembunuh bayaran itu jadi semangat, lalu pergi untuk memburu Morgan. Malam harinya, si teman yang sudah lama tidak abok bareng dengan Morgan, ia pun mengajaknya minum. Morgan malah menerima ajakan si teman, hingga mereka pun abok bersama. Akibat hal tersebut, Morgan jadi oleng, lalu terjatuh. Di waktu yang sama, pintu rumah si teman ada yang mengetuk. Ketika dicek, ternyata itu adalah satu pembunuh bayaran suruhan Finn yang berniat memburu Morgan. Jessica yang menyadari kalau bahaya sudah datang, ia pun meminta anak-anak agar mengangkut Morgan ke garasi. Di sini, Jessica meminta mereka semua agar masuk ke dalam mobil jadul si teman, karena sekarang juga mereka akan pergi dari sana. Kyle, si anak kedua, ditunjuk sebagai supir hingga mereka pun langsung pergi dari sana. Si pembunuh bayaran yang melihat Morgan dan keluarganya kabur, ia pun segera mengejar hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Sorry, he drives a... We need to go faster. Another car. They're right on our tails. Namun pada akhirnya, Kyle dapat menyingkirkan si pembunuh bayaran itu dengan cara ini. Pagi harinya, Morgan mengajak Jessica istrinya untuk mengobrol berdua. Di sini Morgan mengatakan kalau sepertinya Jessica dan anak-anak harus pulang ke Amerika. Sedangkan Morgan sendiri akan menyerang balik Finn daripada mereka menyerang duluan.
Akan tetapi Jessica menolak, bahkan ia dan anak-anak siap membantu Morgan apapun resikonya. Awalnya Morgan tidak mau melibatkan mereka karena ini akan sangat berbahaya. Namun karena Jessica terus memaksa, ditambah Nina dan Kyle juga ikut mendukung, akhirnya Morgan mau bekerja sama dengan mereka dalam menyerang balik Finn. Setelah itu, Morgan mengajak mereka untuk saparan pagi sambil membahas strategi. I have an idea. After us, so pass. Ketika sudah berada di kafe, Morgan memberitahu kalau rumah besar yang ada di seberang adalah rumah Rinto sang ayah yang kini dikuasai oleh Finn. Rencananya Morgan akan masuk ke sana dengan cara memanjat jalur atas. Morgan akan mengambil kembali kunci digitalnya, dan setelah itu barulah Morgan memberi pelajaran terhadap Finn. Mendengar penjelasan itu, Omar si calon mantu bersedia untuk ikut memanjat bersama Morgan. Sementara untuk Jessica, Nina, Kyle, dan si bungsu, Morgan perintah untuk stay saja di mobil sambil memberi aba-aba kepada dia dari jarak jauh. Dirasa semuanya telah mengerti, Morgan dan Omar langsung melakukan aksinya. You figure out that mic yet? Yeah. Ketika sudah di atas rumah, Morgan dan Omar harus ketahuan oleh satu anak buah Finn. Namun dengan mudah, inilah yang Morgan lakukan. Dan? Selanjutnya Morgan meminta Omar agar turun saja, sebab dirinya akan masuk ke dalam rumah sendirian. Your real daddy be proud. Akhirnya, Morgan dapat masuk rumah itu, namun ternyata dia sudah dikepung oleh Finn dan para anak buahnya. This code. This. Finn langsung menodongkan senjata, lalu mengatakan jika sepertinya Morgan harus tewas oleh Finn sendiri. Di waktu yang sama, ajudan Rinto meminta agar sebaiknya Finn tidak mengeksekusi orang di sana. Karena di rumah ini ada tempat khusus untuk melakukan hal tersebut. Pada akhirnya, Finn membawa Morgan ke tempat eksekusi. Di luar rumah terlihat Jessica dan anak-anak yang menyadari kalau Morgan telah tertangkap. Alhasil, Jessica pun nekat akan menyusul Morgan ke dalam. Sementara untuk anak-anak, Jessica perintah agar tetap stay di mobil. Come on. Kembali pada Morgan yang sudah tiba di tempat eksekusi. Saat Finn akan menembak Morgan, tiba-tiba si ajudan Rinto melakukan hal ini. Pada akhirnya Morgan berhasil selamat, lalu pergi ke ruangan bawah. Sementara Finn bertanya, kemana si ajudan malah menyelamatkan Morgan. Si ajudan menjawab kalau ia adalah anak buah Rinto, bukan anak buah Finn. Di balik itu terlihat Jessica yang sudah tiba di ruangan Finn. Lalu ia segera memasukkan alat ke komputer Finn yang membuat Kyle dapat mengaksesnya dari jarak jauh. Setelah itu, Kyle langsung menyadap semua isi di dalam komputer Finn, termasuk seluruh uang milik Rinto dan data pembunuhan Morgan. Tak lama ada satu PM membunuh bayaran wanita anak buah Finn datang, sehingga Jessica bersembunyi di lemari. Akan tetapi, si pembunuh bayaran itu mengetahui persembunyian Jessica, dan terjadilah perduelan di antara mereka. Meskipun Jessica tidak memiliki kemampuan bela diri, namun dengan modal nekat, ia pun dapat mengalahkan orang tersebut. Adegan berpindah kepada Morgan yang kini sedang dikejar oleh beberapa anak buah Finn di ruangan bawah. Namun karena rumah ini adalah rumah masa kecil Morgan, jadi ia lebih mengetahui medan dan berhasil menumbangkan para anak buah Finn. Di sisi lain, Finn sendiri kembali ke ruangannya, dan ia dibuat terkejut tatkala melihat semua aset Rinto beserta data-data sudah tidak ada. Kemudian datanglah Morgan sambil mengatakan kalau itu semua adalah kerjaan dari anak-anak Morgan atau keponakan Finn,
Bukankah mereka hebat? Mendengar hal tersebut, Finn menjadi murka. Lalu terjadi lagi perduelan di antara kakak beradik itu. Right here! Perduelan itu berlangsung cukup lama. Namun pada akhirnya Morgan dapat membuat Finn tak berdaya dengan melakukan cara ini. Morgan yang masih menganggap Finn sebagai adik, ia pun sengaja tak menghabisinya, lalu pergi dari sana. Satu jam kemudian, terlihat Morgan dan keluarganya yang masih berada di depan rumah Rinto. Namun kondisinya sekarang, mereka ditahan oleh polisi karena dianggap telah membuat keributan. Tak lama terlihat Finn juga yang ditangkap oleh polisi, lalu dimasukkan ke dalam mobil. Untuk Finn, dia akan diadili, lalu dijebloskan ke dalam penjara. Sementara untuk Morgan dan keluarganya, mereka dibebaskan oleh ayah Omar yang merupakan jenderal pasukan khusus. Wait, Papa. That's them. This is my daughter Nina, and that's my son Kyle. 2 bulan kemudian, memperlihatkan Morgan yang menjenguk Finn ke penjara. Di sini Morgan memberi Finn jas hitam sebagai tanda kalau Morgan masih peduli terhadap Finn. Morgan juga mengatakan setelah Finn keluar dari penjara nanti, ia akan membagi 2 aset Rinto sang ayah. Mendengar itu semua, Finn merasa tersentuh. Lalu ia pun meminta maaf karena telah berbuat jahat kepada Morgan. Kemudian mereka lanjut bermain kartu dan film pun tamat.